Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu jika pasukan militer Indonesia memiliki prajurit elit yang dibagi menjadi beberapa regu khusus. Di setiap regu tersebut juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tidak hanya itu, beberapa pasukan elit militer ini juga cukup disegani dan ditakuti. Lantas, pasukan apa sajakah itu? Langsung saja, berikut ini 10 pasukan militer elit Indonesia paling disegani. Tontaipur. Tontaipur merupakan pasukan elit milik Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pasukan ini memiliki spesialis dalam bidang sabotase, intelijen, hingga operasi tempur dengan misi khusus. Pasukan ini juga dapat bekerja secara senyap namun efektif. Tidak hanya itu, pasukan ini juga memiliki keahlian khusus yang menjadi ciri khasnya, di mana pasukan Tontaipur mampu menggunakan senjata tradisional Dayak, yaitu sebuah sumpit yang memiliki jarum mematikan dari racun getah pepohonan khusus ataupun dari bisa ular. Kegunaan sumpit tersebut digunakan dalam operasi senyap jarak dekat. Jarum yang dikeluarkan sumpit tersebut juga dapat menembus sasaran dalam jarak 20 hingga 50 meter. Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur milik Angkatan Darat. Para pasukan Kopassus akan dilatih hingga memiliki kemampuan khusus, seperti bergerak cepat di setiap medan, penembak jitu, pengintaian, hingga anti-teror. Pasukan Kopassus juga memiliki kelebihan di atas rata-rata, hingga mampu menghadapi 10 musuh dengan gerakan cepat. Maka tak heran jika pasukan yang identik dengan baret merah ini juga menjadi pasukan yang disegani bahkan ditakuti. Selain itu, pasukan Kopassus ini juga sudah melatih militer di negara lain. Bahkan 80% pelatih militer di negara Afrika Utara juga merupakan perwira Kopassus. Denharin. Denharin juga menjadi salah satu pasukan militer yang disegani. Bahkan pasukan ini lebih ditakuti daripada pasukan Kopassus. Keberadaan pasukan ini juga sangat misterius dan belum banyak diketahui. Pasukan gabungan dari TNI AD, AL, AU, dan Polri ini juga belum memiliki bukti otentik. Selain itu beredar kabar yang mengatakan jika Denharin memiliki tugas untuk menanggulangi teror-teror yang masuk ke Indonesia dan mengawal presiden meski tak terafiliasi dengan pasukan pengamanan. Denharin sendiri dibentuk pada tahun 1986 oleh Jenderal LB Murdani. Namun terdapat pula kabar yang mengatakan jika pasukan ini pernah dibubarkan pada tahun 1995 dan kembali dibentuk pada tahun 1999. Satgultor 81. Satuan 81 Kopassus atau Satgultor 81 merupakan satuan Kopassus yang menjadi prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Pasukan ini dibentuk pada tahun 1981 oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto. Kekuatan dari satuan ini juga tak dipublikasi secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimiliki, sebab semua hal tersebut dirahasiakan. Saat menjalankan misi, Satgultor 81 ini juga tak akan bergerak secara terang-terangan. Namun mereka akan turun dalam unit kecil dan dibagi menjadi 10 orang dalam satu kelompok. Bahkan bisa saja sampai 4 hingga 5 prajurit. Satuan ini juga akan mengumpulkan informasi intelijen yang akan berguna untuk melakukan penyerangan tak terduga. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska adalah satuan khusus milik TNI AL. Kopaska juga sering disebut sebagai pasukan tengkorak, karena mereka akan bertugas menggunakan masker tengkorak yang membuat pasukan ini juga cukup disegani. Kopaska juga merupakan pasukan yang bersifat misterius, bahkan tak banyak orang yang mengetahui mengenai keberadaannya. Sementara tugas utama dari Kopaska yaitu melakukan penyerangan kapal serta pangkalan musuh di darat maupun di bawah permukaan air. Para prajurit Kopaska juga memiliki sejumlah keahlian khusus, seperti menguasai teknik demolisi atau peledakan bawah air, infiltrasi dari peluncur roket atau torpedo kapal selam, serta memiliki kemampuan maritim counter-terrorism. Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit dalam Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Satuan ini juga sebanding dengan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI AD.
Sementara untuk menjadi prajurit Yontafib, para prajurit akan mengikuti salah satu program latihan intai amfibi dengan melakukan renang sejauh 3 km dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat. Pasukan Yontafib ini juga memiliki moto yang berbunyi kepemilikan kemampuan gerak cepat tanpa terlihat dan mematikan. Sehingga pasukan ini juga menjadi salah satu pasukan militer yang paling disegani. Denjaka. Detasmen Jala Mangkara atau Denjaka merupakan unit penanggulangan teror aspek TNI AL. Denjaka juga merupakan satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Denjaka sendiri dibentuk pada 4 November 1982 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal. Denjaka dibentuk untuk menanggulangi ancaman di laut seperti terorisme, sabotase, hingga ancaman lainnya. Pasukan Denjaka juga merupakan salah satu pasukan militer yang disegani, sebab kekuatan satu personel Denjaka saja bisa setara dengan 120 TNI biasa. Kopasgat. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dulunya bernama Paskas. Pasukan ini merupakan pasukan milik TNI AU. Kopasgat juga merupakan satuan tempur darat yang berkemampuan 3 matra di udara, laut, dan darat. Selain itu, Kopasgat juga memiliki ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD. Tugas tersebut yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan menyiapkan pendaratan pesawat hingga penerjunan pasukan kawan. Kemampuan pasukan ini juga sangat diperhitungkan di tingkat dunia, karena tak semua negara memiliki pasukan khusus sehebat Kopasgat. Hal ini juga sudah diakui oleh Australia yang awalnya arogan menjadi segan dengan pasukan saat ini. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan ini bertugas untuk melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh yang mendukung operasi udara, dan menindak teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Meski menjadi pasukan anti-teror termuda di TNI, namun kemampuan pasukan ini tak usah diragukan lagi, sebab satuan ini juga menjadi pasukan yang paling disegani. Batalion Raider. Batalion Raider merupakan pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk pada 22 Desember 2003. Setiap batalion Raider ini terdiri dari 747 personel. Mereka akan melakukan pendidikan dan pelatihan khusus selama 6 bulan agar memiliki kemampuan dalam perang modern, anti-gerilya, hingga perang berlarut. Tiap-tiap batalion juga akan dilatih agar memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat dari batalion infanteri biasa. Pasukan ini juga sangat sigap dalam penyergapan dan terjun dari helikopter. Kemampuan pasukan militer Indonesia memang gak usah diragukan lagi, sebab hal ini juga sudah diakui oleh negara-negara maju. Wah, keren!